Halo Gadgeters, tahun ini baru satu kan handphone dengan prosesor Snapdragon 855 yang masuk ke dapurnya K2 Gadgets. Waktu itu kan Xiaomi Mi 9 ya. Sekarang datang lagi nih dengan Snapdragon 855 juga. Nih handphone ini, Black Shark 2. Jujur aja, gue lebih nungguin ini dibandingkan Black Shark yang pertama. Gue nggak terlalu excited sama Black Shark yang pertama karena gue pikir waktu itu ya ini kayaknya masih nyoba-nyoba smartphone gaming nih. Tapi kali ini kayaknya udah lebih matang nih ya. Kita langsung aja kita unbox. Terus gue cuman mau ngasih lihat sedikit tes gaming. Ya namanya juga gaming smartphone, masa nggak dites gaming? Oke, ini boxnya. Ada branding Black Shark dan Black Shark design di sisi-sisinya. Unit yang kita punya ini punya RAM 8GB dan internal storage 256. Penasaran gue beli di mana? Black Shark 2. Gue beli dari toko di Tokopedia namanya Billy lagi. Linknya udah gue taruh ya di bawah. Dari awal gue tertarik yang warna silver emang. Lucu juga sih namanya Black Shark tapi handphonenya warna silver. Menurut gue nih desainnya maco banget, futuristik, keren lah pokoknya. Di belakangnya ini ada tulisan Black Shark dan logo S-nya Black Shark. Ini LED light nih, nanti akan bisa nyala. Kameranya ada dua, satu normal lens dan satu lagi yang telefoto. Desain belakang yang kayak gini diklaim bisa bikin kita main game lama tanpa merasa tidak nyaman. Di sisi sebelah kanan ada power button dan switch untuk mengaktifkan Shark Space. Shark Space ini adalah mode gaming yang ditawarkan oleh Black Shark 2. Di sisi sebelah kiri tentunya ada volume buttons ya. Kalau ada satu hal yang patut disayangkan dari desainnya adalah ketiadaan jack 3,5 mm. Untungnya speaker yang dikasih adalah front facing stereo speaker. Mantep nih. Selain logo S yang bisa nyala di belakang, ada juga LED strips di kiri kanan yang nanti ya fungsinya kita akan bahas. Kita lanjut dulu ke isi boxnya ya. Seperti biasa dapat SIM ejector, dapat case juga yang menurut gua kualitasnya lumayan bagus. Dia ngikutin bentuk belakang handphonenya. Barengan sama buku-buku, kita juga dapat stiker nih. Ini chargernya. Berhubung unit kita itu unit China, kita dapat yang colokan ala China Mainland, yang garis 2 gitu. Chargernya ini 27 watt, bisa cepet banget ngecharge baterai 4000 mAh yang ditawarkan. Tentunya charging cable-nya udah USB-C dan di sini juga udah dikasih audio dongle. That's it. Kita nggak dapat headset, kita juga nggak dapat game controller kayak yang udah-udah. Black Shark kali ini lebih pelit nih soal aksesoris. Yuk deh, sekarang kita nyalain handphonenya, setup. Yang pasti sedikit lama nih sebenarnya karena China version nggak ada Google Play Store. Oke, gue udah kelar setup semua. Kita masuk ya, pakai in-display fingerprint sensor. Nih launchernya, launcher bawaannya ya mirip MIUI ya. Semua appnya ada di depan, nggak ada app drawer. Tapi seperti biasa langsung deh gue ganti tuh ke third party launcher. Namanya unit China nggak ada Play Store. Jadi tadi lamanya ya di setup Play Store dulu deh. Setelah install Play Store tentunya gue install beberapa game untuk ngetes gaming di Black Shark 2 ini. Sebelum masuk ke tes gaming, coba dulu kita benchmark. Ini adalah hasil benchmark untuk Antutu dan 3D Mark. Dan ini untuk Geekbench-nya. Game pertama yang gue coba pastinya PUBG dulu ya. Sesuai ekspektasi kita bisa main di HDR resolution dan frame rate-nya bisa ultra. Kalau mau ekstrim tetap harus balik ke smooth. Pas lagi in game gue nggak ngerasain ada drop frame sama sekali. Gameplaynya smooth, di tangan pun nggak berasa anget. Oh iya, FYI, gue main ini di ruangan semi outdoor, nggak ber-AC. Beberapa handphone lain yang gue tes dalam kondisi ini biasanya baru main 15 menit udah mulai ada drop frames tuh. Tapi ini aman-aman aja. Lanjut ke Mobile Legends, yang pasti settingannya bisa rata kanan. Pas lagi main pun sama sekali nggak ada drop frames juga. Smooth lah pokoknya. Kita persingkat aja ya gaming testnya. Pada intinya, main game apapun bisa settingan rata kanan alias mentok. Terus in general gue tidak merasakan adanya drop frames, performance-nya mantap, gamingnya nyaman, terus juga secara temperatur adem-adem aja. Kita cek yuk battery consumption-nya. Ini dipakai kira-kira 50 menit untuk main game, benchmark dan lain-lain. Baterainya turun menjadi 88%. Ya kasarnya 6 jam sih bisa lah ya buat main game nonstop. Sekarang kita masuk ke fitur unggulannya Black Shark 2.
Switch yang satu ini kalau kita nyalain, kita akan masuk ke Shark Space. Shark Space itu basically adalah gaming mode-nya Black Shark 2. Begitu kita masuk ke sini, background memory bakal di-clear. Di sini kita bisa menemukan opsi-opsi yang mungkin gadgetnya sudah pernah lihat di beberapa handphone lain. Contohnya misalnya main game, notification jadi mati atau dipersimple, dan berbagai fitur-fitur lain yang bisa bikin sesi gaming kalian tidak diganggu. Di dalam Shark Space ini kita juga bisa mengcustomize controller Black Shark 2 kalau punya. Untuk kali ini kita langsung aja ya masuk ke fitur-fitur yang paling penting dari Shark Space. Yang pertama adalah overclocking. Kita bisa ngatur performance SoC dari Black Shark 2 ini. Entah CPU-nya mau kita overclock atau GPU-nya, atau soal temperature control mau kita naikin threshold-nya. Tentunya imbasnya adalah ke temperatur device-nya. Black Shark sendiri menganjurkan untuk memakai fitur ini di kondisi ruangan yang cukup dingin atau sudah memakai attachment fan dari Black Shark 2. Ada juga fitur namanya Game HDR. Ini ngeboost display supaya bagian yang gelap di sebuah game jadi lebih terang dan kita bisa ngelihat musuh yang lagi sembunyi di tempat gelap itu. Yang terakhir nih menurut gue yang paling gokil, Master Touch. Black Shark 2 ini support 3D touch ketika main game. Sebagai contoh, gue coba ngeset di PUBG ya. Ini di bagian kotak biru dan kuning, kalau gue pencet lebih dalam, kita bisa nge-trigger function lain. Misal di bagian kuning, 3D touch-nya mau gue buat nembak. Tinggal gue taruh lingkaran yang ada tulisan R-nya di bagian tombol tembak. Terus yang bagian biru, gue mau ketika gue 3D touch, itu dipakai buat jongkok. Nah, tinggal pindahin deh lingkaran kecil yang ada tulisan L-nya ke crouch. Hasilnya bisa bikin makin jago. Oh ya, tadi kan sempat mention ya soal LED light di belakang dan di samping. LED light ini bisa kita customize macam-macam. Salah satunya ketika kita playing music, lampunya bisa nyala-nyala gitu sesuai dengan beat musik kita. Pas lagi ngecharge, LED di samping juga menjadi indikator percentage baterai kita. Kalau udah full ya full nyala LED-nya ntar. Yang paling terakhir kameranya nih. Gue rada bingung nih. Gue baca-baca sensor kamera utamanya itu 48 megapiksel. Tapi di dalamnya nggak ada opsi untuk make sensor ini secara full. Selalu hasilnya 12 megapiksel doang. Hasilnya biasa aja sih menurut gue. Tapi untungnya bisa nih dipakein Gcam. Oke, itu dia Black Shark 2. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, and subscribe. Kalau pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang Black Shark 2, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kita berikutnya. Bye guys!